Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Cindia Nur Fadila, NPM 2011060211. Ingin menjelaskan tentang komponen perencanaan pembelajaran. Di sini kita juga harus mengetahui apa sih komponen pembelajaran itu. Komponen pembelajaran adalah kumpulan dari beberapa item yang saling berhubungan satu sama lain yang merupakan hal terpenting dalam proses belajar mengajar. Perencanaan juga merupakan sebagai program pembelajaran memiliki beberapa pengertian yang memiliki makna yang sama, yaitu suatu proses mengelola, mengatur, dan merumuskan unsur-unsur pembelajaran seperti merumuskan tujuan, materi atau isi, metode pembelajaran, dan merumuskan evaluasi pembelajaran. Di sini juga ada kegiatan merumuskan tujuan pembelajaran yang merupakan salah satu tugas penting yang harus dilaksanakan guru. Tujuan pembelajaran adalah suatu pernyataan yang spesifik dinyatakan dalam bentuk perilaku atau penampilan yang di dalamnya tercakup penampilan yang di dalamnya ada perubahan perilaku siswa secara menyeluruh. Upaya merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik bagi guru maupun siswa. Oleh karena itu, tujuan pembelajaran dirumuskan secara jelas dan tegas dengan memperhatikan kaidah-kaidah tertentu. Dan kita juga harus tahu tentang standar proses. Disebutkan bahwa salah satu komponen pembelajaran dalam menyusun rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran yang di dalamnya menggambarkan proses dan hasil belajar. Kita juga harus tahu dalam merumuskan tujuan pembelajaran dapat memberikan manfaat tertentu baik guru maupun siswa. Ada 4 manfaat tujuan pembelajaran, yaitu yang pertama memudahkan dalam mengkomunikasikan maksud kegiatan belajar mengajar kepada siswa sehingga siswa dapat melakukan perbuatan belajarnya secara lebih mandiri. Dan yang kedua ada memudahkan guru memilih dan menyusun bahan ajar. Yang ketiga membantu guru memudahkan menentukan kegiatan belajar dan media pembelajaran. Dan yang keempat ada memudahkan guru mengadakan penilaian dalam proses pembelajaran. Kita juga harus tahu tentang standar proses tentang menyusun komponen pembelajaran, yaitu ada tentang standar proses yang disebutkan bahwa salah satu komponen dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran RPP yaitu adanya tujuan pembelajaran dan hasil belajar yang diharapkan dapat dicapai oleh siswa sesuai dengan kompetensi dasar. Agar proses pembelajaran dapat terkonsepsikan dengan baik, maka seorang guru dituntut untuk mampu menyusun dan merumuskan tujuan pembelajaran secara jelas dan tegas. Kendati demikian, dengan kenyataan di lapangan saat ini tampaknya kita masih dapat menemukan permasalahan yang dihadapkan para guru atau calon guru dalam merumuskan tujuan pembelajaran yang hendaknya dilakukan dengan efektivitas dan inefisiensi pembelajaran. Oleh perencanaan pembelajaran yang dimana dalam menyusun rancangan pembelajaran kita harus mengetahui komponen-komponen pembelajaran. Diantaranya ada yang pertama yaitu identitas mata pelajaran. Komponen ini memiliki satuan pendidikan, kelas, semester, program studi, mata pelajaran, dan jumlah pertemuan. Dan yang kedua ada standar kompetensi, yaitu komponen ini adalah kualifikasi kemampuan minimal dari peserta yang menggambarkan penguasaan pengetahuan, sikap, serta keterampilan yang berharap mampu tercapai pada setiap kelas dan semester semua mata pelajaran. Dan yang ketiga ada kompetensi dasar yang dimana kita harus melihat sejumlah kemampuan yang harus dimiliki oleh peserta pada mata pelajaran tertentu yang nantinya menjadikan rujukan dalam penyusunan indikator.
Dan yang keempat ada indikator pencapaian kompetensi, yaitu perilaku yang dapat diukur dan diobservasikan untuk menunjukkan pencapaian kompetensi dasar yang akan dijadikan sebuah acuan penilaian pada suatu mata pelajaran. Dan yang kelima ada tujuan pembelajaran yang penggambaran proses dan hasil belajar yang berharapnya dapat tercapai oleh peserta dengan menyesuaikan kompetensi dasar. Dan yang keenam ada materi ajar yang berisikan fakta, prinsip, konsep, serta prosedur yang relevan yang tertulis dan sesuai dengan rumusan indikator pencapaian kompetensi. Dan yang ketujuh ada alokasi waktu yang menyesuaikan keperluan dan pencapaian kompetensi dasar dengan bahan belajar. Yang kedelapan ada metode pembelajaran, yang komponen ini guru gunakan dalam mewujudkan suasana dan proses pembelajaran sehingga peserta bisa mencapai kompetensi dasar hingga seperangkat indikator yang telah ditetapkan. Dan yang kesembilan ada kegiatan pembelajaran yang terdiri dari pendahuluan, kegiatan awal pada suatu pertemuan pembelajaran yang dapat membangkitkan motivasi peserta didik. Dan yang kedua ada inti proses pembelajaran untuk mencapai kompetensi dasar. Yang ketiga ada penutup, yaitu kegiatan yang terlaksana dalam mengakhiri aktivitas pembelajaran. Yang ke-10 yang terakhir ya ini ada penilaian hasil belajar yang menyesuaikan dengan indikator pencapaian kompetensi yang mengacu standar penilaian. Nah, itu dia penjelasan dari saya tentang komponen yang perlu dan harus kita terapkan dalam menyusun perencanaan pembelajaran. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.